Selamat, perkenalkan kami dari kelompok 3 dari Sustainable Industrial System. Pada ini akan membawakan tugas besar kami dengan judul Green Innovation, COP to Replace Conventional Building Materials Using Life Cycle Analysis in the Indonesian Context. Kemudian di sini anggotanya sendiri adalah saya, Arthur, dengan NRP 016. Dan saya Josephine Keja dengan NRP 067. Nah, di sini kami akan membukanya terlebih dahulu mengenai pentingnya tentang modern construction. Nah, di sini kami juga memberikan sebuah gambaran bagaimana modern building atau bangunan modern itu yang biasanya itu materialnya dibuatnya dari proses material. Nah, hal ini karena proses material itu banyak menghabiskan resource secara global dan setidaknya itu membawa dampak yang kurang baik untuk lingkungan. Nah, di sini kami membawa sebuah topik bahwa bagaimana jika bangunan-bangunan itu dibuat dari material-material yang lebih natural, seperti salah satunya adalah Cockbouch yang terdiri dari tanah liat, pasir, jerami, dan air. Di sini, secara singkat, ada beberapa keuntungan terhadap dampak lingkungannya dari penggunaan natural material ini, mulai dari tentang kesehatan, tentang kualitas udara, kemudian tentang sosial, dan juga tentang harganya yang memang lebih murah. Dan di sini ada beberapa barriers dan unrealized opportunity mengenai material konvensional ini yang memang masih kurang baik untuk lingkungan dan belum banyak tentang riset membahas hal tersebut. Dan di sini akan mencoba mengembangkan inovasi material konstruksi baru dengan Cockbouch berdasarkan life cycle impact assessment. Kemudian di sini dipaparkan kembali bahwa Cockbouch ini terbuat dari straw atau jerami, kemudian terbuat juga dari water atau air, dan juga terbuat dari tanah liat, dan fokus pada konstruksi vernakular. Nah, di sini disinggung kembali keuntungannya itu adalah harganya yang murah. Little training di sini artinya untuk para pekerja atau para pembuat bangunan itu, jika ingin menggunakan material Cockbouch, itu untuk dijelaskan atau pembelajaran itu, learning pace-nya itu akan sedikit lebih cepat. Jadi tidak perlu diajari begitu lama. Kemudian karena bentuknya yang terbuat dari tanah liat dan dia lebih fleksibel, itu sangat mudah atau baik untuk dibuat berbagai bentuk. Nah, di sini kami juga mencari sumber sekunder, ada beberapa kekurangan dari Cockbouch. Karena salah satunya itu adalah material natural, jadi untuk penggunaannya itu memakan waktu sedikit lama. Pengolahannya itu memakan waktu atau bisa dibilang time consuming, dan juga untuk karena dia bentuknya sangat fleksibel, di sini agak sedikit untuk quality control-nya. Di sini juga kami menyediakan beberapa penelitian terdahulu tentang life cycle assessment berdasarkan cost and benefits, kemudian dampak lingkungan dari ada bricks, ceramic earth, dan earth plasters, dan juga perincian mengenai energi yang terkandung dalam COP. Nah, di sini merupakan salah satu inovasi dari kami, yaitu membahas tentang COP wall gouge dan perbandingannya dengan concrete masonry block atau CMU dan light frame wood wall. Dan di sini ada beberapa spesifikasinya. Di sini juga ada spesifikasi tentang desain arsitektur, ukuran, bentuknya yang meruncing, dilapisi oleh tanah liat, dan spesifikasi lainnya yang salah satunya bergantung menggunakan nilai R. Kemudian di sini kami ingin mengetahui apakah inovasi kami Cockbouch tadi lebih unggul dalam konteks dampak lingkungan dibandingkan material konvensional seperti CMU dan yang tadi disebutkan sebelumnya. Nah, di sini maka dari itu kami menggunakan pendekatan LCA. LCA sendiri pertama langkahnya adalah untuk melakukan goal and scoping. Tujuan kami adalah untuk membandingkan dampak lingkungan antara CMU tadi dengan Cockbouch. Dengan functional unitnya atau dasar perbandingannya adalah untuk seluas 1 meter konstruksi hingga 2 lantai. Nah, kemudian scopingnya sendiri adalah dari cradle to gate. Artinya di sini kami mempertimbangkan dari material extraction, transportasi, hingga konstruksinya di bangunan rumah. Untuk sistem boundary sendiri bisa dilihat pada gambar di layar lebih detailnya, dan juga untuk beberapa excluded-nya ada 3. Satu untuk construction phase-nya, kenapa? Karena konstruksinya sendiri tidak berbeda. Kemudian kedua adalah untuk usage phase-nya, di mana karena waktu atau umur dari antar material ini tidak berbeda signifikan sehingga tidak perlu dibandingkan. Dan ketiga adalah end of life phase-nya. Untuk end of life sendiri karena tidak ada data yang cukup, terutama untuk konteks Indonesia. Kemudian di sini langkah kedua dari LCI adalah untuk mengetahui data apa yang digunakan atau data apa yang dibutuhkan sehingga dilakukan pendekatan LCI atau Life Cycle Inventory. Di LCI sendiri di sini kami list beberapa proses yang kami cari datanya. Kemudian di sini kami ada 2 data, pertama data sekunder dan data primer. Untuk data sekunder sendiri kami menggunakan dari software LCA Sima Pro yaitu Eco Invent untuk Indonesia, dan juga beberapa data yang tidak ada kami menggunakan data global. Di sini ada beberapa komponen yang kami cari datanya dan juga beberapa sumbernya sendiri. Ada 3, ada dari website, jurnal, dan juga ada jurnal lain. Kemudian di sini
ada beberapa asumsi lain yang kami gunakan, khususnya untuk transportasi, di mana kami asumsikan bahwa suppliernya ini memiliki jarak yang sama. Karena kami tidak memiliki juga data untuk tiap suppliernya, juga sulit untuk dilakukan perhitungan, sehingga diambil rata-ratanya. Kedua adalah untuk mixing sendiri, kami menggunakan air keran. Untuk metode perhitungannya masih metode konvensional. Dan untuk weight sendiri, atau beban dari materialnya, itu kami dasarkan juga dari jurnal. Lalu untuk LCA berikutnya data primer. Data primer ini khususnya untuk 4 material utama tadi. Yang pertama straw, sand, soil, dan clay, di mana intinya kami mempertimbangkan 4 tahapan dari masing-masing material tadi. Dan juga di sini ada beberapa simplifikasi yang kami buat karena kurangnya data juga, yakni untuk clay khususnya hanya diambil 1 lapisan saja. Dan juga sehingga didapatkan hasil sebagai berikut di tabel 1, calculation results-nya dengan summary dari data primer dan data sekundernya ada di kanan layar. Dan oleh karena itu, berdasarkan hasil LCI tadi, kami dapat menganalisis dampak lingkungannya dibandingkan yang kami sebutkan sebelumnya. Di sini ada beberapa yang kami pilih, seperti global climate change, energy demand, hingga weight dan volumenya. Di sini kami memilih indikator-indikator ini karena tujuan kami untuk meminimasi dampak lingkungan. Di sini ada 4, di mana ternyata straw sendiri, untuk material utamanya tadi, straw adalah tingginya pada pengasapan udara, sedangkan soil atau tanah tingginya pada konsumsi energi, kemudian untuk sand tingginya pada partikulat udara, dan terakhir clay tingginya pada konsumsi energi juga, serta pemanasan global. Lalu pertanyaan utamanya adalah bagaimana dampaknya dibandingkan material-material konvensional. Dapatkan bahwa ternyata energi demand-nya sendiri jadi berkurang hingga menjadi 18 hingga 38%. Sedangkan global warming impact-nya juga berkurang menjadi 18 hingga 25%. Dan yang paling menarik, dampak paling signifikannya adalah pada air acidification, di mana awalnya mencapai angka yang sangat besar dan dipotong menjadi hingga hanya 5% saja. Dan kemudian di sini kesimpulannya adalah kami merumuskan kembali masalahnya bahwa adanya peningkatan penggunaan dari material yang konvensional yang belum terlalu memikirkan terhadap dampak lingkungan. Kemudian di sini juga menggunakan bahan konstruksi dan ramah lingkungan, dan tambahannya lagi itu masih sulit untuk didaur ulang. Kemudian belum juga ada inovasi atau lack of innovation mengenai mengatasi permasalahan dari bahan lingkungan konstruksi tersebut, dan juga belum adanya riset mengenai hal tersebut. Dan untuk pertanyaannya adalah bagaimana inovasi untuk mengatasi tingginya dampak lingkungan yang disebabkan oleh materi konstruksi tadi, yang kembali lagi masih belum baik untuk lingkungan. Dan di sini inovasinya adalah untuk penggunaan Cockbouch dengan pengukuran dampak berdasarkan LCA, dan juga 18-25% global warming impact dari conventional construction materials, dan juga 18-38% energy demand of conventional construction materials. Kemudian di sini ada beberapa saran khususnya terkait studi LCA yang kami lakukan. Pertama, di sini di end of life kami seharusnya juga mempertimbangkan beberapa skenario. Karena material-material ini juga memiliki perbedaan masa hidup dan juga ada kesempatan-kesempatan atau kemungkinan bahwa material ini tidak didaur ulang. Kemudian di sini juga harus mempertimbangkan HVAC requirement, di mana ini sebenarnya lebih ke skenario juga ya, perhitungan LCA skenario, di mana mesti ada skenario misal saat hujan, saat musim panas, karena material-material ini terpengaruhi hal tersebut. Di sini juga ada skenario lain adalah dengan beberapa tipe insulasi, dan juga functional unit yang kami pertimbangkan seharusnya lebih detail lagi, seperti itu. Dan berikut merupakan beberapa referensi yang kami gunakan berdasarkan jurnal yang kami pilih. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.